Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita bersyukur atas anugerahnya. Kita masuki di bulan yang keempat di tahun ini. Meskipun keadaan masih seperti yang terjadi saat ini, kita tetap bersyukur di dalam segala sesuatunya. Tuhan izinkan bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa kita ini. Kita akan naikkan pujian kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, oleh sebab itu kita teduhkan hati kita dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita mau bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan Tuhan. Di bulan ini Tuhan, kami boleh memasuki di bulan yang keempat. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau bersekutu menyembah dan memuji Tuhan. Di minggu yang pertama ini Tuhan, biarlah Tuhan, apapun keadaan kami mau tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan di persekutuan kami, ibadah kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun jemaat Tuhan berada yang menyaksikan video ini. Kita bersyukur, kita mau memuji, kita mau tinggikan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan sungguh tiada taranya di dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, kita bersama-sama katakan, kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, amin, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, amin, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidup. Yesus, Kau ada di setiap hari-hariku. Yesus, Kau setia jagaku selamanya. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya.
kasih-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Haleluya. Biarlah Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Dia mengendalikan kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Di tengah keadaan kami saat ini Tuhan Yesus, Engkau tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Engkau melimpahkan berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu semakin meneguhkan kami. Kami tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar bagiku. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Bahwa anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari teman-teman boleh berdiri, katakan bersamamu Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah. Kami perlu Engkau. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah. Lebih sungguh lagi katakan bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Benar hanya bersama-Mu lah kami dapat dimampukan melewati semua yang terjadi di hari-hari hidup kami. Dan terima kasih kami boleh ada di awal bulan April ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Pagi ini biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila perkataan-Mu itu boleh membangkitkan setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menghidupkan setiap kami. Berbicara Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah-rumah atau di tempat lain. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan bersama dengan saya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita boleh ada di awal bulan April. Kita sudah menginjak di tanggal yang kelima pada hari ini. Kita mengucap syukur apapun keberadaan kita tahu pasti. Seperti pujian tadi berkata, bersama Bapa kita mampu melewati segala sesuatu. Tema kita di bulan April ini adalah dewasa di dalam Kristus. Dan subtema yang saya akan sampaikan dari tema dewasa dalam Kristus adalah orang yang dewasa dalam Kristus memiliki damai sejahtera yang sejati.
Damai sejahtera yang sejati. Berarti ada damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera KW. Damai sejahtera yang sementara sifatnya. Hanya karena hal-hal lahiriah. Kalau ada uang banyak, damai sejahtera. Kalau tubuh sehat, damai sejahtera. Kalau ada makanan enak dan cukup, damai sejahtera. Dan hal-hal lain yang sifatnya sementara. Ini bukan damai sejahtera sejati. Sebab damai sejahtera sejati itu adalah milik orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Meskipun tidak ada makanan enak, meskipun tubuh rasanya sakit, meskipun keuangan sudah menipis, tapi tetap memiliki damai sejahtera. Ini loh ciri orang dewasa dalam Kristus. Nah karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan tidak meragukan, setiap manusia di belahan bumi manapun dia ada, dari segala golongan umur, status sosial, memiliki jabatan atau tidak, dimanapun mereka berada, suku manapun itu, setiap kita jujur mengakui kita semua membutuhkan hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Dan itu yang Tuhan mau juga untuk kita. Itu juga yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya, yang boleh kita miliki pagi hari ini, sehingga menjalani hari-hari kita betul-betul hidup dalam damai sejahtera yang sejati, bukan kamuflase, bukan sementara, bukan palsu sifatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera sejati tersebut. Sementara tubuh kita sakit, sementara persoalan begitu banyak hari-hari ini mencekam dan menakutkan. Mungkin juga keuangan kita dalam kondisi bermasalah. Mari kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya. Supaya damai sejahtera sejati itu boleh menjadi milik kita di dalam menjalani hari-hari kita. Nah bagaimana caranya kita bisa memiliki hidup dalam damai sejahtera yang sejati? Ada 3M rahasianya. Bukan 3 miliar Bapak Ibu Saudara ya. 3M. M yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang sejati adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kata mempercayakan dan percaya dua hal yang berbeda. Walaupun kata mempercayakan berasal dari kata percaya. Percaya itu bisa hanya believe. Kamu percaya ada Tuhan? Percayalah. Tapi apakah kamu mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Oh belum tentu. Karena banyak orang mulutnya percaya kepada Tuhan, tapi hari-hari yang dia jalani dia mempercayakan hidupnya kepada uangnya, kepada jabatannya, kepada yang lain-lain. Sehingga waktu hal-hal itu pergi dari hidupnya, dia mulai goyah, dia mulai cemas, dia mulai khawatir, kehilangan damai sejahtera. Dalam Mazmur 100 pasal 112 ayat 7. Mazmur 112 ayat 7, begini firman Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kabar celaka itu hari-hari ini ada di sekitar kita. Tetapi orang yang hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan, dia tidak takut. Wow, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Kita adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhan kita. Bahwa dia Allah yang hidup, dia Immanuel, dia Allah yang menyertai kita dan ada bersama dengan kita. Karena itu kita dengan yakin mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada dia. Kapan? Setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Kenapa? Karena hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak percayakan hidupnya kepada kabar celaka itu. Dia tidak percayakan hidupnya kepada penyakit itu atau kepada apapun.
tapi hanya kepada Tuhan. Di televisi yang kita tonton hari-hari ini, semua memberitakan tentang kabar celaka. Di sosial media, di handphone yang ada di tangan kita, waktu kita buka di Google atau di Facebook, lagi-lagi kabar celaka. Nah, bagaimana respon, bagaimana sikap kita ketika kita membaca itu? Apakah kita jadi gelisah, jadi galau, jadi takut, kehilangan damai sejahtera? Kalau itu yang terjadi, berarti kita kurang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga hati kita gampang cemas dan kita kehilangan damai sejahtera yang sejati. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Raja Wali maupun semua kita yang mendengarkan dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau tegaskan kepada kita, jadikan firman Tuhan ini menjadi bagian bahkan menjadi gaya hidup kita. Bahwa hati kita tetap teguh, penuh percaya kepada Tuhan. Bukan setengah percaya, bukan hampir percaya, tapi penuh percaya kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang penuh percaya kepada Tuhan, walau kita mendengarkan kabar celaka atau kabar apapun yang membahayakan, iman kita tidak goyah dan itu tidak bisa mencuri damai sejahtera kita. Kenapa? Karena kita tahu kita dipegang oleh Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kuasanya sungguh sanggup lebih kuat dari kuasa manapun melingkupi, melindungi kita. Sehingga kita terhindar dari mara bahaya. Dan itu membuat kita tetap tenang, tetap tentram. Kita bisa melewati meskipun ada badai di kehidupan kita. Bapak Saudara masih ingat peristiwa pada waktu Yesus meredakan angin ribut? Ketika bersama dengan murid-muridnya Yesus menyeberang ke danau, dan di tengah-tengah danau itu tiba-tiba kata firman Tuhan, mengamuklah angin badai, angin ribut, dan Yesus sedang tertidur. Yesus mah selalu damai sejahtera. Mau angin badai, mau angin ribut, mau angin puting beliung, dia tetap damai sejahtera, maka dia bisa tidur di tengah-tengah badai itu. Tetapi murid-murid itu yang kurang percaya, mereka berteriak-teriak dan berkata, "Guru kita binasa, guru kita binasa." Lalu Yesus bangun dan Yesus menegur mereka dengan keras, "Di manakah kepercayaanmu?" Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan ini mungkin menegur kita. Kalau kita sering kehilangan damai sejahtera, khawatir, maka Tuhan sedang berkata kepada kita dan menegur kita, "Di manakah kepercayaanmu?" Apakah kepercayaanmu hanya sebatas kepada badai, kepada apa yang dilihat dengan mata jasmani, atau kepercayaanmu kepada Tuhan? Inilah kelebihan kita orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Waktu kita mempercayakan hidup kita penuh kepada Tuhan. Karena kita tiap hari baca firman-Nya, tiap hari renungkan firman-Nya, tiap hari hidupi firman-Nya. Jadi hati kita penuh percaya kepada Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan waktu kita sering dengar firman Tuhan, waktu kita sering dengar firman Tuhan, maka iman percaya kita makin teguh kepada Dia. Sehingga damai sejahtera Tuhan, damai yang sejati tetap melingkupi hidup kita. Kita dijauhkan dari segala hal-hal yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut dan membuat kita gentar. Tetapi kita punya damai sejahtera yang sejati. Itu M yang pertama, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Cara yang kedua untuk memiliki damai sejahtera yang sejati adalah mentaati firman Tuhan. M yang kedua adalah mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu dan tentu ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu mereka tidak taat firman Tuhan, Tuhan mengusir mereka dari taman itu. Karena mereka mentaati apa yang dikatakan iblis. Dan pada waktu itu terjadilah sesuatu yang mendahsyatkan dan mengerikan. Mereka menjadi takut, mereka menjadi malu, mereka menjadi gemetar. Dan mereka tidak punya rasa aman, kehilangan damai sejahtera yang sejati. Karena Tuhan mengusir mereka dari taman itu. Akibat dari ketidaktaatan adalah hukuman. Dan hukuman mendatangkan kegelisahan, mencuri damai sejahtera kita. Setan memang pekerjaannya itu Bapak Ibu Saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi damai sejahtera kita. Dengan dia caranya dia alihkan perhatian kita untuk mendengarkan perkataannya. Lalu kita tidak mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Yesaya 48
ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di bagian A dan B, saya ulang. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Artinya apa? Dengar dan taati perintah Tuhan itu. Maka upahnya damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maksudnya meskipun musim berganti, meskipun ada ujian, ada masalah, ada penyakit, tapi damai sejahteramu tidak pernah bisa hilang, tidak pernah bisa kering, tetap ada, tetap keluar dari kehidupanmu. Karena damai sejahtera sejati itu ada di dalam dirimu. Sebab kuncinya adalah engkau mentaati firman Tuhan. Dan salah satu ciri orang yang mentaati firman Tuhan adalah dia taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Saya masih menyaksikan Bapak Ibu Saudara, apa di televisi atau mungkin di sosial media, ada banyak orang yang hari-hari ini susah sekali untuk taat. Susah sekali untuk mendengarkan dan mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini bukan hanya di Indonesia tentunya ya, tapi juga di negara-negara lain. Tapi saya percaya Jemaat GBI Raja Wali dan yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang taat. Karena firman Tuhan dengan cara mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Roma 13 ayat yang kedua. Roma 13 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi melawan pemerintah, melawan aturan yang dibuat sama dengan melawan Tuhan. Jangan kita bilang, siapa tuh pemerintah? Saya harus lebih taat kepada Tuhan. Alih-alih karena kita ini punya firman Tuhan, alih-alih karena kita imannya lebih kuat kepada Tuhan, gak usah dengerin pemerintah. Ini bukan anak Tuhan yang dewasa. Ini bukan orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang-orang yang taat pada perintah Tuhan melalui aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan tadi jelas firman Tuhan berkata di sana, dan orang yang melakukannya yang tidak taat itu mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mana ada orang yang dihukum punya damai sejahtera Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Orang-orang yang dihukum itu adalah orang-orang yang kehilangan damai sejahtera karena mereka pasti akan terpenjara atau mengalami akibat-akibat buruk dari kelakuannya itu. Itu sebabnya kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera Allah yang sejati, mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Salah satu caranya taati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang menjadi garam dan terang. Yang membantu pemerintah. Yang membantu Indonesia ini untuk segera memutus mata rantai COVID. Mereka bersedia untuk mengekang diri, menahan diri. Mentaati semua aturan yang dibuat. Sehingga damai sejahtera itu bukan hanya kita yang akan menikmati. Tapi juga keluarga kita. Tapi juga orang-orang di sekitar kita. Itu M yang kedua, mentaati firman Tuhan. Ketiga adalah mengucap syukur senantiasa. Saya ulang, mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata pengucapan syukur merupakan kehendak Allah. Dan waktu kita melakukan kehendak Allah yaitu mengucap syukur dalam kehidupan kita, pastinya kita akan memiliki damai sejahtera yang berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sulit untuk mengucap syukur. Banyak orang hidup dalam persungutan, mengeluh karena situasinya memang memancing kita untuk mengeluh. Setiap kali kita ketemu orang, mau berapa lama lagi ya kondisi kayak begini? Ketemu orang lagi, harga semuanya naik. Ketemu orang lagi, susah ya hidup sekarang. Dan terus persungutan terus keluar.
dari mulut orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi beda dengan orang-orang yang dewasa dalam Kristus, yang punya damai sejahtera yang sejati. Mereka akan berkata, betul, situasi memang sulit. Tapi kita punya Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita dan berikan kekuatan kepada kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan persungutan kita. Sebab ada satu contoh di Alkitab, 1 Korintus 10 ayat 10. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan seperti bangsa Israel. Firman Tuhan berkata begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka itu adalah orang Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oh, ternyata persungutan itu bisa mengakibatkan kematian, betul. Karena waktu kita bersungut-sungut, tubuh kita jadi sakit, berbagai macam penyakit jadi datang, dan itu bisa bahkan mendatangkan maut, kematian dalam kehidupan orang-orang tertentu. Karena itu berhenti bersungut-sungut, gantikan dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur kita akan membuat kita memiliki sukacita, dan dengan sukacita itu kita bisa hidup dalam damai sejahtera Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, dan hati yang gembira membuat kita bisa bersemangat menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera yang sejati yang datang dari Tuhan boleh kita miliki hari-hari ini sebagai orang yang dewasa dalam Kristus. Yang pertama, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, mentaati firman Tuhan dengan cara taat kepada pemerintah dan aturan yang dibuat. Yang ketiga, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Sungguh biarlah damai sejahtera Allah yang sejati menjadi bagian dari kehidupan setiap kita, jemaat Raja Wali Pademangan maupun semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Arti kehadiran-Mu, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati, yang tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Ajar kami mempercayakan hidup kami sepenuh kepada Tuhan, mentaati firman-Mu, dan selalu terus belajar mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Sehingga sungguh damai sejahtera yang sejati, damai ilahi, tinggal dalam hati dan menguasai seluruh hidup kami, dan hidup kami pun boleh
membagikan damai itu kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBI Raja Wali Pademangan dimanapun mereka berada saat ini. Dan mereka yang menyaksikan ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah sungguh damai Allah turun atas mereka, melingkupi mereka sekalian. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, menemani yang merasa sendirian. Kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami semua yang diberkati firman Tuhan berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman pada hari ini tanggal 5 April untuk seminggu ke depan. Pada hari Jumat ini tanggal 10 April itu adalah hari memperingati kematian Isa Al-Masih. Karena itu GBI Raja Wali mengadakan ibadah di hari Jumat tanggal 10 April tersebut pukul 8 pagi disertai perjamuan kudus. Bapak Saudara boleh datang dan diharapkan tentunya datang untuk kita boleh bersama-sama memperingati hari sengsara dan kematian Yesus Kristus di gereja. Nanti kalau ada perkembangan situasi berikutnya kami akan segera infokan melalui WA di grup yang ada di GBI Raja Wali. Kemudian ibadah Paskah itu bertepatan dengan hari Minggu tentunya tanggal 12 April 2020. Hanya satu kali ibadah. Dan kali ini KKR Paskah namanya. Jadi pastikan bahwa saudara bisa hadir dalam Paskah tersebut. Satu kali ibadah, jadi ibadah pagi dan siang digabung semua ke ibadah sore, dimulai pada pukul 18 jam 6 sore. Silakan Bapak Saudara datang, ajak keluarga, dan nanti apabila ada perubahan di situasi yang kita belum tahu, ya kami akan segera infokan di grup-grup WA yang ada di jemaat GBI Raja Wali Pademangan. Kita berdoa supaya situasi ini betul-betul segera teratasi dan dengan kuasa Tuhan penyebaran COVID ini benar-benar terhentikan dan Tuhan yang sendiri yang akan memusnahkan dengan kuasa darah dan kuasa tangannya. Kita terus berdoa untuk itu supaya segala situasi yang ada ini boleh pulih tentunya ya. Indonesia boleh menjadi negara yang aman, negara yang sembuh, negara yang pulih, negara yang sehat. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman yang saya sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati kita sekalian dan sebelum saya akhiri, satu kali lagi saya infokan bagi Bapak Saudara yang diberkati oleh ibadah dan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dan rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Saudara boleh mentransfer langsung kepada rekening yang akan nanti di-share di grup, di jemaat. Bapak Saudara boleh perhatikan itu. Ya setelah nanti ibadah online ini akan segera di WA dari pengurus GBI Raja Wali nomor rekening di mana Bapak Saudara boleh mentransfer persembahan, perpuluhan atau yang lainnya. Atau kalau Bapak Saudara mungkin agak repot untuk mentransfer, saudara boleh kumpulkan persembahan itu di amplop-amplop di rumah secara khusus. Nanti waktu kita beribadah, Bapak Saudara boleh bawa kembali ke gereja dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Immanuel.